Keyboard secara umum merupakan hardware atau perangkat keras yang berguna sebagai alat dalam memasukkan data yang terdiri dari berupa huruf, angka, dan simbol-simbol pendukung. Memiliki bentuk fisik seperti papan dan di atasnya terdapat berbagai macam tombol, dan tombol tersebut berguna sebagaimana fungsinya, tergantung dengan penekanan yang diinginkan oleh penggunanya atau user. Pada dasarnya, fungsi keyboard yang utama adalah mengirimkan instruksi dari setiap huruf angka dari simbol yang ditekan oleh pengguna. Kemudian instruksi tersebut disampaikan ke CPU. Instruksi tersebut juga diolah menjadi sinyal digital sehingga dapat dibaca oleh prosesor. Dari data yang telah dibaca oleh prosesor, selanjutnya prosesor akan menampilkan data tersebut ke dalam monitor atau layar komputer baca. Susunan tombol keyboard. Beberapa tombol lampu indikator yang menandakan keyboard berfungsi dengan benar. Susunan tombol meliputi: pertama, My Typing Keypad merupakan papan ketik utama yang berisi huruf A sampai Z, tanda baca, dan angka 1 sampai 0 yang digunakan untuk memasukkan teks ke dalam sistem komputer. Kedua, Directional Keys. 4 tombol ini ditandai dengan karakter anak panah yang mengarah pada keempat sisi. Tombol ini berfungsi untuk menggeserkan kursor dan layar arah yang diinginkan. Ketiga, Directional Keypad merupakan tombol yang berisi angka dan tombol pemindah kursor yang biasanya terletak pada sisi kanan main typing board. Tombol ini hanya akan berfungsi jika tombol fungsi numeric key dinyalakan. Keempat, Function Keys. Tombol ini berada di atas tombol main typing keypad dan dapat dikenali dari tanda F1 hingga F12. Tombol-tombol ini berfungsi untuk mengatur beberapa perintah seperti menyimpan dokumen, memunculkan menu, help saat mengetik, dan Microsoft Word dan lain sebagainya. Kelima, Special Keys. Tombol ini ada di bagian atas tombol Directional Keys dan terdiri dari tombol Home, Delete, Page Up, Page Down, Insert, Print, Screen, Pause, Break, dan End. Keenam, Modifier Keys. Golongan keypad ini adalah tombol Ctrl, Alt, dan Shift. Sesuai dengan namanya, ketiga tombol ini akan berubah atau memodifikasi fungsi suatu tombol lain dalam keypad dan bisa ditekan bersamaan tombol lain tersebut untuk memunculkan suatu perintah. Ketujuh, Status Link adalah indikator cahaya yang menandakan bahwa suatu tombol sedang digunakan untuk mengatur suatu fungsi, misalnya tombol caps lock yang memungkinkan data diketik dengan huruf kapital, dan numeric clock yang digunakan untuk mengaktifkan tombol. Yang kedelapan, Windows Keys. Biasanya pada keyboard pada komputer Windows memiliki tombol yang bergambar logo Microsoft Windows itu sendiri. Tombol ini berfungsi untuk memunculkan menu pada jendela Windows pada komputer. Jenis-jenis keyboard. Yang pertama, keyboard QWERTY. Yang kedua, keyboard Maltron. Yang ketiga, keyboard Dvorak. Dan keempat, keyboard alfabetik. Kelima, keyboard Kloskenbeck. Yang keenam, keyboard Palatipe. Dan 7, keyboard numerik. Adapun jenis keyboard berdasarkan bentuk. Yang pertama, keyboard serial. Yang kedua, keyboard PS/2. 3, keyboard wireless. Yang keempat, keyboard USB. Mouse adalah salah satu perangkat keras masukan input penting yang harus ada ketika kita ingin mengoperasikan sebuah komputer. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing device menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Sistem kerja mouse terletak pada sensor yang berfungsi untuk menggerakkan kursor. Hasil gerakan kursor pada monitor merupakan hasil
hasil operasi sensor yang digerakkan oleh putaran bola atau optical sensor yang sekarang ini banyak digunakan oleh mouse modern. Fungsi mouse yang pertama untuk menjalankan suatu program, kedua untuk memilih objek, yang ketiga melakukan drag atau drop, yang keempat melakukan operasi scroll. Jenis mouse menurut pendeteksian mouse. 1. Mechanical mouse. Mechanical mouse adalah generasi mouse pertama di mana mouse ini masih menggunakan bola kecil yang menjadi sensor untuk mendeteksi gerakan mouse pada komputer. Kedua, optomechanical mouse hampir sama dengan mechanical mouse. Optomechanical mouse memiliki keakuratan sensor yang lebih tinggi karena memiliki sinar yang dapat merepresentasikan posisi koordinat pointer. 3. Optical mouse. Mouse jenis ini tidak menggunakan sistem mekanik sama sekali, tidak menggunakan bola kecil untuk sensornya. Optical mouse menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Jenis mouse menurut koneksi mouse ke komputer atau laptop. Pertama, bus mouse. Mouse jenis ini adalah mouse generasi pertama yang digunakan pada komputer IBM. Mouse ini terkoneksi pada PC melalui bus yang terintegrasi pada ISA, ADD, ENCHER-D. 2. Serial mouse. Seperti namanya, mouse ini disambungkan melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital di mana informasinya dikirimkan secara e-bit per e-bit. 3. PS/2 mouse. PS/2 mouse menggunakan konektor berupa 6 pin mini dan mouse ini booming melalui tahun 1987. 4. USB mouse. Mouse ini menggunakan USB sebagai jembatan pengiriman sinyal dari mouse ke monitor. Mouse dengan USB pertama kali diproduksi pada tahun 90-an. 5. Wireless mouse. Mouse generasi paling baru keunggulannya adalah memberikan kesan yang rapi karena tidak menggunakan kabel namun baterai. RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau suatu komputer. Data pada RAM bersifat sementara, yang artinya jika komputer atau laptop dimatikan maka data tersebut yang ada pada RAM juga akan terhapus. RAM biasa juga disebut dengan memori. RAM yaitu memori yang dapat mengakses data secara acak, random. Itu artinya data dapat diakses dengan lebih cepat karena kontroler memori dapat langsung menuju tempat bit data disimpan secara langsung lalu mengaksesnya. Fungsi RAM. Fungsi RAM yaitu sebagai penyimpan data sementara ketika kamu sedang melakukan suatu hal. Data yang kamu kerjakan sementara akan tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Struktur RAM. Penyimpanan input berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Program storage bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Working storage merupakan bagian dari momen yang menyimpan data yang akan diolah oleh hasil pengelolaan. Output storage bekerja untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke input perangkat. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kapasitas yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. 2. Synchronous Dynamic Random Access Memory, yaitu menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis RAM lainnya, yakni
kecepatan sampai 100 sampai 133 mHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. 3. RAM Bus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 Mbps. Pada tahun 1907, kecepatan RAM meningkat hingga 700 MB dan tahun 1908 menjadi 1,6 CBS. 4. Static Random Access Memory Precast Book. Terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. 5. Standard Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan pada tahun 1905 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. 6. Free-Spaghe Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. 7. Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronik seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. 8. Video Graphic Random Access Memory. Biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. 9. Double Dead RAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. 10. Smile Out Line Dual In-Line Memory Module. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat netbook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besar DDR-RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array yang merupakan sebuah hardware yang memiliki peran dalam memprosesan informasi grafis pada komputer, laptop, atau PC yang nantinya akan ditampilkan ke layar. Sederhananya, kartu VGA ini berfungsi untuk menerjemahkan output dari PC dan gadget lainnya ke monitor. Biasanya hardware ini sudah terpasang di dalam laptop maupun PC, namun ada juga kartu grafis yang dihubungkan dengan Connect. Jenis-jenis VGA berdasarkan memori. Pertama, RAM. RAM merupakan kartu grafis yang memiliki kecepatan 20-10 ns, biasanya digunakan pada komputer dengan spesifikasi tinggi atau kelas atas untuk keperluan desain grafis serta gaming. 2. SGRAM. SGRAM atau Nose Graphic RAM yang memiliki kecepatan 10 ns. Kartu grafis ini sering digunakan pada komputer kelas atas dengan kemampuan 3. RAM Bus. Kartu grafis jenis ini biasanya digunakan pada mesin video game atau game konsol seperti Nintendo, Sega, PlayStation, dan lainnya. 4. Edo RAM. Kartu VGA ini mempunyai kecepatan 60-35 ns yang biasanya terpasang pada komputer dengan grafik 64 bit. 5. Dynamic RAM. DRAM atau Dynamic RAM memiliki kecepatan 70-80 ns yang digunakan pada kartu grafik dengan ukuran 8,16 maupun 32 bit. Adapun dua jenis kartu grafis yang dibagi berdasarkan bentuknya yaitu VGA On-Board. Kartu VGA ini merupakan kartu grafik bawaan yang suka terpasang pada motherboard.
Kartu grafis ini pun harus bekerja dengan RAM serta membutuhkan dukungan dari memori perangkat. Kelebihan: perawatan mudah, harga lebih terjangkau. Kekurangan: tidak bisa menampilkan grafis yang memerlukan spesifikasi tinggi. Kurang berfungsi pada perangkat yang digunakan untuk mendesain serta gaming. Sering terjadi lag atau ketika menampilkan grafis dengan spesifikasi tinggi. FGA add-on. Kartu grafis yang satu ini belum terintegrasi dengan motherboard PC atau laptop, jadi kita membutuhkan socket untuk menggunakannya, dan kualitasnya yang diberikan lebih baik dari versi on-board. Kelebihan: proses pembaruan sangat mudah, mampu menampilkan grafis yang lebih luas serta tajam, jarang mengalami lag, lebih awet karena memiliki pendingin yang terpisah. Kekurangan: harga cenderung lebih mahal daripada on-board. Tidak semua perangkat bisa cocok dengan kartu grafis jenis ini. Fungsi FGA. Fungsi utama dari kartu grafik ini ialah untuk membantu merubah sinyal digital yang dihasilkan PC komputer atau laptop yang akan ditampilkan pada layar monitor. Dengan demikian, FGA Chair berkapasitas tinggi tentunya akan membuat FGA berfungsi secara maksimal, seperti tampilan menjadi lebih halus, tajam, dan nyata, membuat gambar atau desain grafik, melakukan pengaturan pada grafik option di Windows, membuat kombinasi warna yang lebih tajam, membuat gambar maupun video terlihat terang dan tajam, menghubungkan komputer, PC maupun laptop dengan bantuan HDMI ke TV, memproses berbagai grafis yang akan ditampilkan pada monitor, menerjemahkan output dengan lebih baik dari perangkat ke monitor, menyimpan data yang berasal dari hard disk. Power supply adalah salah satu hardware yang ada di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya pemasok listrik. Power supply membutuhkan sumber listrik yang setelah itu diubah menjadi energi yang menggerakkan suatu perangkat elektronik. Cara kerjanya sederhana, yaitu dengan mengubah daya 120 V ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut, yang mana fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Power supply dibagi menjadi dua tipe, yaitu satu, power supply satu daya internal, yaitu power supply yang dibuat integrasi dengan motherboard atau papan rangkaian induk, contohnya seperti TV, DVD, player, dan sebagainya. 2. Power supply satu daya eksternal, yaitu power supply yang dibuat terpisah dari motherboard, perangkat elektroniknya, contohnya seperti charger laptop dan charger HP. Fungsi power supply pada komputer. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware. Sumber energi listrik yang berasal dari luar masih berbentuk alternatif current atau AC. Energi listrik yang masuk ke power supply, maka energi listrik akan dikonversi menjadi bentuk DC daya DC. Ini kemudian disalurkan ke semua komponen yang ada di dalam casing komputer agar dapat bekerja. Pada umumnya, power supply terdapat kipas yang berguna untuk mendinginkan dari udara panas yang terdapat pada casing komputer. Power supply juga terdapat sebuah port untuk menghubungkan arus listrik ke power supply. Jenis-jenis power supply. 1. Power supply AT. Jenis power supply ini biasanya digunakan pada komputer-komputer zaman dulu seperti pada tipe Pentium 2 dan Pentium 3 pada tahun 1997 sampai sekarang. Ciri-ciri power supply AT yaitu memiliki 8-12 terminal output yang terhubung pada motherboard komputer. 2. Biasanya power supply ini memiliki daya di bawah 250 watt. Tombol on dan off-nya terhubung dengan casing komputer.
2. Power Supply ATX. Power Supply jenis ini merupakan model baru dari jenis AT. Power Supply ini memiliki desain yang lebih bagus dibandingkan jenis AT, dan Power Supply jenis ini mempunyai sumber pasokan daya yang lebih efisien daripada Power Supply berjenis AT. Power Supply ATX ini sudah banyak digunakan pada komputer generasi terbaru yang pengoperasiannya bisa dikontrol dengan software yang terdapat di komputer. Ciri-ciri Power Supply ATX yaitu memiliki 20-24 terminal output yang terhubung dengan motherboard, memakai daya yang lebih besar. Ketika PC di hotdown atau dimatikan, maka Power Supply ini akan mati sepenuhnya. Adapun komponen Power Supply adalah sebagai berikut. 1. Transformator. Komponen transformator ini digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui industri elektromagnetik. 2. Dioda. Ini adalah gabungan dari dua kata elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sifat dari dioda yaitu menghantarkan arus pada tenaga maju dan menghemat arus pada tenaga balik. 3. Kapasitor. Pada komputer, kapasitor ini berfungsi sebagai penyempurna penyerahan dari tenagaan arus AC atau tegangan arus DC. 4. Resistor. Resistor adalah suatu perangkat yang berfungsi membantu power supply untuk menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan membatasi arus listrik yang masuk sehingga dapat mengontrol perangkat keras yang ada pada motherboard. 5. Isi regulator, yaitu bertugas untuk mengatur tegangan pada rangkaian elektronika agar selalu tetap stabil. 6. LED atau power supply adalah komponen sejenis diode semikonduktor yang memiliki keistimewaan. Cara kerja power supply yaitu ketika user menyalakan power pada komputer, power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes terlebih dahulu sebelum menjalankan sistem komputer. Jika tes dan pemeriksaan sudah berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirimkan sinyal kepada motherboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi atau siap digunakan. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer takkan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Fungsi komputer yaitu untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dan perangkat proses. Misalnya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1024 x 768 inci merupakan ukuran diagonal pada sebuah monitor, sedangkan resolusi merupakan lebar dan tinggi piksel yang akan menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada sebuah monitor. Jenis-jenis monitor. Pertama, CRT. Monitor ini sering disebut monitor tabung. Bukan tanpa alasan monitor ini disebut begitu karena pada monitor ini terdapat sebuah media tabung sinar katoda. Monitor ini bekerja dengan cara memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Monitor ini memiliki konsep kerja yang hampir sama dengan televisi tabung yang berat dan besar, namun memiliki harga yang murah. 2. LCD. Monitor ini sudah tidak menggunakan tabung hampa lagi untuk menampilkan gambar, tapi sudah menggunakan media cairan kristal. Teknologi ini bekerja dengan cara memancarkan sinar melalui kristal cair lalu dipancarkan secara elektrik yang akan membentuk sebuah panel-panel kecil yang datar. Monitor ini memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan monitor CRT, namun ukuran monitor LCD lebih ramping. 3. LED. LED memiliki bentuk yang lebih salim alias ramping daripada monitor LCD. Monitor jenis ini juga memiliki kelebihan dalam hal konsumsi daya listrik yang lebih sedikit dibandingkan monitor LCD, namun monitor jenis ini memiliki harga yang mahal. 4. Monitor plasma. Pada monitor ini terdapat gas neon yang dialiri listrik yang akan menciptakan
diesel gas mount ini berada antara dua plat kaca. Monitor ini memiliki kualitas gambar yang lebih baik karena proses pembuatan gambar dilakukan secara langsung tanpa diuraikan terlebih dahulu. Pengertian CD dan DVD. CD merupakan sebuah disk yang digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan menggunakan sistem optikal. DVD atau singkatan dari digital video disc adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan teknologi optik atau laser untuk menyimpan video atau data lainnya. DVD memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan data lebih dari 6 kali lipat. Perbedaan CD dan DVD. CD meliputi kapasitas penyimpanan 700 MB. Jarak terdapat antara segmen sebesar 1,6 mikrometer, bersifat read-only. Sedangkan digital video disc atau DVD, kapasitas penyimpanannya 4830 MB. Jarak terdekat antar segmen terbesar 74 mikrometer, bersifat read width, bisa ditulis dan dihapus. Jenis-jenis CD. Yang pertama, CD standar. CD standar adalah sebuah compact disc yang bisa dinyalakan atau dimainkan dengan menggunakan perangkat pemutar CD audio. Jenis CD ini tidak bisa digunakan untuk menulis, hanya bisa didengar saja. Kedua, CDR. Untuk jenis CD ini adalah sebuah CD yang digunakan untuk memainkan atau melihat data. CDR sendiri merupakan sebuah kepanjangan dari CR read, yang artinya data dalam CD tersebut hanya bisa dibaca. Ketiga, CD-RW. Untuk CD-RW merupakan singkatan dari CD read width, artinya jika Anda memiliki CD tersebut, Anda memiliki kemampuan untuk menulis dan juga menghapus apa saja yang tersimpan di dalam CD tersebut dan juga melihat apa isinya. Perbedaan antara CDR dan CDRW adalah jika CDR hanya bisa ditulis saja dan tidak bisa dihapus, namun pada CDRW sudah memiliki kemampuan untuk menulis dan menghapus data yang tersimpan di dalamnya. Jenis-jenis DVD. Yang pertama, DVD-R. DVD-R merupakan tempat penyimpanan data yang berkapasitas 4,7 GB. Ketika Anda menyimpan data di DVD-R, maka data tersebut akan tersimpan permanen dan tidak bisa dihapus. Dari segi kapasitas penyimpanan DVD lebih baik dibandingkan CD. Kedua, DVD-RW. DVD-RW adalah kepanjangan dari DVD Rewritable yang memiliki kemampuan menghapus dan menulis kembali sebuah cakram DVD-RW. Menurut Pioneer, cakram DVD-RW dapat ditulis sekitar 1000 kali. Cakram DVD-RW biasanya digunakan untuk tujuan backup, kumpulan berkas atau home DVD video recorder. Keuntungan lain adalah bila ada kesalahan menulis, cakram masih dapat digunakan dengan cara menghapus data yang salah tersebut. Sama halnya dengan DVD-R. DVD-RW juga berkapasitas 4,7 GB. Ketiga, DVD-ROM. DVD-ROM adalah media penyimpanan dengan bentuk fisik mirip dengan CD-ROM, namun memiliki kapasitas yang jauh lebih besar serta mampu menyimpan data pada kedua sisinya. DVD-ROM biasanya digunakan untuk menyimpan file-file multi. Dia berukuran besar jika rata-rata CD-ROM mempunyai kapasitas maksimum 650 MB. DVD-ROM memiliki kapasitas terkecil 7 kali lebih besar dari kapasitas maksimum CD-ROM, yaitu 4,38 GB.